gitu loh. Padahal lu punya aksesnya. Enak juga lo bisa. Enak bener ya. Sayang, hebatnya. Gue lagi cerita. Kayak lu juga sekarang mau belajar sama siapa, pasti diiniin gitu. Ibaratnya lu tertarik sama film. Lu sekarang udah bisa tuh kayak nelfon Ernest gitu. Beneran? Ya WhatsApp dulu deh. Kok ini Firza kok gitu. Juara 2 Suci. Malu banget gue ngakuin itu bang. Lo kan juara 3 gitu. Tapi kan gue juara 2 tuh, gue tuh masih minder bang buat ngakuin gue juara 2. Emang kan harusnya lu nggak lolos. Tadi kan gue bilang itu kesalahan anak Kompas. Karena gue jangan sampai ada di sini lagi orang ini gitu. Habis mandi keramasan ya kan. Rambut kayak gini nih harus banyak-banyak keramas nih. Hari ini aja gue udah 27 kali nih udah nih. Sebelum Anggun diajak jadi duta sampo lain, udah gue duluan jadi duta sampo lain. Cuman emang sampo lutung. Itu doang aja. Ini dikasih anduk kayak keset kamar mandi dah ya. Kayak keset. Udah ganteng, kirim pap dulu ya kan buat yang tercinta, istriku, Mama Patul. Asal. Semoga dia jatuh cinta terus. Bang, kamu ngapain ngirim pap ke aku nih? Kaget gak aku ada muka orang tenggelam di HP ku tiba-tiba ini? Lah, lu kan emang istri gua. Nah, katanya suamimu aku. Yang mana sih ah? Posisi kita apa sih? Nggak tahu. Di hubungan terlarang ini. Ngapain nih? Abis mandi ngapain kamu? Abis keramas kamu? Perawatan rambut pancak kayak gini nih kudu sampoan terus. Keramas pakai sampo siapa kamu? Nggak tahu yang warna biru di depan. Itu sampoku bang, lain kan kalau pakai bilang lah. Sekarang sampo dipakai, kemarin kapur baru dikunyah. Banyak banget sih kamu ah. Lu lah bener lagi kan, itu kan kamar mandi umum, barang-barang bawa balik. Ditaruh situ biar seenggaknya izin dulu lah, apa-apa gitu. Ngomong kayak izin teriak itu gitu. Apabila ada orangnya depan mata. Tahu ngapa aku di samping? Nggak apa-apa. Apa sih nggak apa-apa? Lu nggak menganggap gua istri lu sekarang? Enggak ada. Udah ngelupain gua. Nggak ada istriku mulet-mulet kayak gitu, nggak ada nih. Masa gua sampai lu suruh pengen keramas pakai abu gosok sih? Emang kepala gua panci? Ngapain sih keramas sekarang kayak penting banget aja. Penting pengen. Siapa sih? Gua tuh pengen tampil mempesona. Mau ngapain ikut Miss Universe? Apa? Mau ngapain kamu? Nggak ada, biar kelihatan ganteng aja gua. Mau ada siapa? Kamu gak ada ganteng atau tamu sih? Tamu juga bakal ada. Siapa yang datang tuh? Mantan presiden kita. B.J. Habibie. Bukan. Bukan B.J. Habibie, siapa tuh? Presiden Stand Up Indo. Coba urutin presiden Stand Up Indo. Presiden Stand Up Indo dari yang pertama ya? Dari yang pertama. Kuernas. Bukan. Om Benar, Sam? tapi benar Kuernas, benar. Terus? Om Sam? Benar juga. Bang Awi? Benar juga. Datang semua nih? Nah, yang mana tebakan lu? Pak Ajis Ibu? Enggak. Sebelum Pak Ajis yang datang. Bang Awi? Bang Awi, jemput dulu di depan. Coba dulu. Mobilnya yang atapnya bisa kebuka. Sumpah. Iya, Gue pernah naik mobilnya atapnya bisa kebuka, dipamerin ke gua. Aduh, aku mau lihat ya. Suka pamer. Aku mau lihat itu. Bagus kayaknya mobilnya. Jemput dulu lah. Ada Bang Awi. Atapnya enggak, Bang. Ini kamar apa goa sih? Emang dulu yang ngunci sini kurcaci Bang Awi. Kamar apa goa? Goa sih. Kok masuknya kayak masuk goa ya? Aduh, kira-kira orang mau tombak. Iya nih, lu emang dari ini emang manusia, lu masuk goa sih, orang goa lu. Aku Bang manusia. Emang agak jelek sih Bang, kayak orang-orang dulu, tapi enggak Bang. Bener lah. Bang Awi. Wih, asik juga nih. Ini kosan lu? Kosan saya. Kosan apa rumah sih ini? Kosan ini, Cir. Kosan lu berdua? Dia sebelahnya tadi. Yang banyak teh ayam tadi. Kosan dia. Oh itu. Padahal lantai 5 banyak teh ayam, nggak tahu nggak. Iya. Ada yang ngisi aja itu. Itu kamar lu banyak ayam gitu, itu kamar apa kandang kambing? Ayam dong. Makan ayam dong. Ya kan kambingnya makan ayam. Tetap teh kambing mana? Dari teh ayam enggak.
Emang enggak ya? Enggak. Juga. Salah dong gua. Gua jadi malu Mohon ini. maaf Bang Awe ya, mohon maaf harus dibenerin Bang Awe. Apa ini? Canggih nih. Enggak nyalanya dingin. Ada AC. Itu sebab apa ini? Buat apa ya pasangin? Bang Awe masuk ke sini tuh time travel. Time travel. Kenapa soalnya? Masih Januari gitu. 2025. Biasa kalau di kosan apalagi kayak lu apa orang terlantar gitu. Suka males kan nyobek-nyobek, ini kan suka males gitu. Biasa itu. Tapi mau tahu kami tanggal sekarang. Tanggal berapa sekarang? 30 Februari. Bulan depannya ya, salah ngomong nggak masalah. Lagi kagak ada. Dia juga orang kagak sadar bodoh ya aja ya. Bodoh. Ya gini Bang Awe. Bang Awe tuh adalah Ahmad Dhaninya stand up Indo. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Malam. Jangan Bukan itu nggak maksudnya ketika Ahmad Dhani masuk Indonesia Idol, menurut gua juaranya tuh beneran keren-keren. bagus gitu ya. Bahkan gua dari dulu masuk Suci. Suci kan? Iya, pas di Suci. Kan gua udah lama gua masuk Suci. Tapi yang dilolosin Bang Awe selalu juara. Nggak Sama juga. Bang Awe bikin apa-apa selalu jadi. Masa sih? Podcast seminggu gede sekarang tuh. Gua bikin nastar gosong kemarin. Ngantuk, lupa. Yang nama Enggak lah, terlalu berlebihan lah itu mah, berlebihan. Tapi juara 1, 2, 3 itu Bang Awe semua yang lolosin. Rizky Bang Awe Jogja. Emang iya? Gua online sama Aldo Jakarta Bang Awe. Lu gue ngurusin. Iya, dapat ya Bang. Kesalahan berarti ini. Iya. Ini orang jangan sampai ke sini lagi ya. Gue gitu. Kok dia lo orang salah tuh dia salah ini. Salah nanggep. Kok bisa diulang? Jadi naik dong. Jadinya lu di TV itu jelek. Lu orang sebel langsung orang gitu. Langsung tiba. takut kayak jams kayak. Kayak nonton film pembunuh. Enggak lah, menurut gua itu sesuatu yang kayak enggak lah kan niat lulunya semua. Kan gua cuman oke bagus. Nah, kan susahan mana? Cuman bilang oke bagus apa yang bikin bagusnya? Ya lu lah, itu kan pekerjaan lu. Tapi menurut gua Bang Awe tetap Ahmad Dhani ngeliat potensi. Tesnya. Ada tes. Nggak mau, dipaksa mau Ahmad Dhani, gua nggak mau. Bang Awe nggak mau botak. Bang Awe nggak mau botak. Gua itu piu padi. Maunya Bang Awe ngambil minum dulu Bang Awe ya. Tanya dulu mau minum apa? Bang Awe mau minum apa Bang? Kopior. Di kelapa. Di kelapa itu. Dari kelapanya itu ya. Kopior. Kopior dua. Sama tiramisu satu. Kan saya usahakan Bang Awe. Gua yakin tamu di sini pasti apa aja begitu. Iya bener. Gua mah minta. Lu beneran dari kopior sekarang. Iya, jangan Kopior di mana Bang? jangan kembali kalau nggak ada. Jadi susah hidup gitu. Kan deket sini pantai. Bener deket, tapi kan pelabuhan. Lelang ikan ada di kagak ada Emang kopior. nelayan nggak makan kopior? Itu Enggak. pelaut nggak makan kopior, nggak minum kopior. Enggak, itu kayaknya di Emang lu pantai-pantai dari pelaut? Piling. Ingat-ingat kejadian aja kayaknya nggak ada dah. Tapi terima kasih nih diundang ke kamar Firza. Keren Bang, sebenarnya terima kasih ke tim kreatif mereka punya uang buat undang. Mas Ya, emang tapi kan- segen Bang. Apa? Saya tuh ngeliat Bang Awe tuh terlalu tinggi gitu. Masa? Ujang Badik kali itu, bukan gua. Enggak, Bang. Maksudnya tinggi tuh levelnya terlalu jauh banget untuk digapai, takut apa-apa terus Ini serba nih, takut. menurut gua sifat-sifat yang kayak gini nih yang menurut gua beberapa anak-anak tuh harus dihilangkan gitu. Karena itu jadi membuat gap yang tidak perlu. Kayak lo jadinya mau ngapa-ngapain segen gitu loh. Padahal lo punya aksesnya. Enak juga lo bisa. Enak bener ya. Hebat bener. Gue lagi cerita. Tapi Bang. Kagak tadi maksud gua Bang beneran jauh banget. Tapi stand up penting kedepanin attitude Bang. Attitude Iya, jelek loh. aja pasti diomongin gitu. Takut. Iya, tapi kan ya kalau lu datang gua, anjing lu, attitude lu. Tapi kan beneran, maksud gua kayak gua bilang tuh sama beberapa junior gua juga kan gua di stand up Bekasi kan. Junior juga gua bilang, lu kalau ada senior ya lu hormat boleh, tapi jangan segentus yang kabur gitu, ajak ngobrol. Karena kan ilmunya juga banyak, senior-senior gitu. Terus senior kenal lu tuh menurut gua salah satu apa ya? Keuntungan buat lu gitu loh.
Ya nggak ada bagusnya. Oh gue tahu sih ini kenal gitu. Jadi jangan terus menjauh gitu loh. Ngobrol aja, ajak ngobrol apa segala macam gitu. Apalagi kita udah di Suci ketemu apa ketemu, masa lu masih ketemu. Dulu lu kan pernah gua ajak liburan. Lu udah gua ajak liburan. Mana saya nyeritainnya bang? Saya kan tidur itu kebanyakan mabuk. Iya, tapi kan udah deket gitu loh. Kenapa masih segen aja? Tetap malu aja gitu karena gue inget banget dulu lu ada syuting di anak sekolah. Ya. Kelas 7. Ininya Bonar, komkonnya Bonar. Udah kan Bonar nulis-nulis skrip tuh buat nambahin lucu-lucu kan. Ngomong ke lu, "Bang, nih lucunya bang." Gimana? Terus lu bilangnya gini, "Ah udah nggak usah lu duduk manis aja." Kayak gitu gue jadi takut anjing, ngeri banget Bang Awe. Kalau nggak salah ada momen dia ngomong gitu. Nggak tuh bercanda gua. Enggak, ada momen di mana dia tunjukin, "Ini Bang lucunya di sini." Menurut lu itu lucu kata gitu anjing, kata gue galak banget Bang Awe. Takut gue. Bercanda itu gila masa bercanda itu bercanda. Masa gua tega banget gitu nggak bercanda itu beneran. Itu juga terjadi waktu syuting CTS. CTS series. Lu kok komkon itu? Enggak, komkonnya Ardit waktu itu pernah. Ardit pernah, Abdur pernah. Ya sama itu kan isinya gua, Ajis, Yusril gitu-gitu kan. Ya sama tuh begitu. Ardit itu gini. Enggak mau. Ya bercanda aja itu. Bang, mental kena itu Bang, sumpah dah. Oh iya ya. Apalagi Bonar waktu metal. Apalagi Bonar tuh baru belum suci, dia ngomongin. Tapi kan udah kenal, justru gua. Iya sih, satu manajemen. Iya, gua kalau nggak mungkin justru kalau gua nggak begitu tuh berarti masih jauh nih hubungannya gitu. Gue sering dikatain jelek tuh, deket nggak sama lu Bang? Menurut Dekat. Dekat lah, masa gue tip orang nggak kenal gue katain jelek. bisa jadi Bang. Gue kan denger podcast lu, masa ada orang minta-minta. Kayaknya nggak ada gitu, Set. Itu bukan gua. Tapi circle lu Bang pasti sama gitu. Nih, orang kakinya nggak ada lagi kalau di semen kabur. Masa dia duduk ikut di semen? Mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Tapi mungkin sih. Tapi nggak mungkin juga. Masa dia kagak kabur, kagak berasa gatel kakinya? ya gitu lah, pokoknya kadang-kadang bercanda. Mungkin itu sih yang musik gua ini kali ya. Bahwa kalau junior tuh merasakannya beda kali ya. Padahal kadang-kadang bercanda itu. Ada junior. Gue sering loh benar kalau kadang-kadang ngomong apa gitu terus lo kan dulu pernah ngomong gini bang, gini gue tuh gini. Hah? Oh, padahal gue aja kagak inget tuh. Berarti kan gue ngomongnya selewat gitu satu plak gitu aja satu plak. Tapi tidak ada orang tetap patri Bang. Dek gitu. Kocak. Ada junior Jaksel namanya Dolos, seandainya. Siapa tuh? Akhirnya tahu kan junior, anak stand up. Dolos. Datang ke Bang Awe. Bang Awe, aku pengen belajar gitar sama Bang Awe, diajarin nggak? Ya enggak lah, gue nggak bisa main gitar. Stand up. Tapi nginep 2 hari di rumah. Enggak lah. Katanya mengayomi tadi. Lah kan gak kenal gua. Oh benar. Tapi junior katanya nggak apa-apa dekat senior minta Iya belajar. kalau nginep mah lu kan nanya bilang nginep masa gua. Kalau dia maling gimana? Malam-malam gua diangkat. Dibawa gua. Yang dimaling kan bareng lain. Yang dimaling orangnya ngikut. Dicap gua di. Sudah nomor 31. Jadi budak gua. Ya kan ya kalau nginep mah enggak mungkin. Terus tergantung orangnya kan. Yang itu dekat maksudnya seberapa dekat gitu. Ada kok yang beberapa misalkan yang kayak bang gue mau ini dong kayak misalkan gue lagi syuting gitu ya. Bang boleh nggak sih gue ikut ke lokasi syuting, pengen lihat aja syuting tuh gimana sih, pengen belajar gini-gini. Boleh, udah boleh. Boleh gitu. dan lihat belajar. Dan menurut gue itulah kerennya stand up Indo. Gue yakin bukan cuman gue. Lu ke yang lain juga. Chris Rock, itu Enggak bagian stand up Jim Indo. Carrey. Enggak bagian stand up Indo kan. Maksudnya yang lain juga begitu ya, tapi kan yang memang harus kenal dulu kan, ada stepnya, dia tahu perjalanan lo gitu loh. Kalau orang tahu-tahu baru masuk stand up seminggu, ini kita juga ya lu, karena kan kita sama-sama tahu lah stand up itu kadang-kadang ada yang baru masuk terus ntar sebulan hilang, ya kan anggot-anggotan. Tapi kalau udah ini mah kayak lu juga sekarang mau belajar sama siapa pasti diiniin gitu. Ibarat lu tertarik sama film, lu sekarang udah bisa tuh kayak nelfon Ernest gitu. Kita lu semangat. Halo gitu. Beneran? Ya WhatsApp dulu deh. Kok ini Firza kok gitu. Juara 2 Suci. Malu banget gue ngakuin itu Bang. Lo kan juara 3 gitu. Tapi nggak 3 juga 2 saya, tapi malu ngakuinnya. Siapa? Oh lu 3 ya? 2. Ya makanya enggak, maksudnya Ernest kan 3. Oh, iya. Lo bilang gitu, saya juara 2, lo kan juara 3 gitu.
boleh belajar gua sama lo gitu. Bener nggak? Kok gue ini dia tertarik film. Tapi ngetanya kan kayak lu tertarik apa nih di depan layar atau di belakang layar misalnya gitu. Di belakang misalnya gue pengen belajar nulis, boleh nggak sih? Pasti enggak juga sih ya. Cuma pasti dia enggak juga dia. Enggak. Biasanya karena gini, mungkin dia nggak langsung bilang oke nggak, tapi dia jadi kepikiran gitu. Oh si Firza pengen begini. Pun nanti bukan dia mungkin bisa ngasih jalan. Firza, nih lo kan kemarin gini-gini, si Acau nih ada project misalnya. Coba buat casting dulu kalau ya lolos gitu-gitu ya. Ya tergantung lo mau jadi apa nih, kan gue bilang tadi lo di belakang layar apa di depan layar? Depan layar. Oh lu maunya di depan layar aja? Di depan layar, nonton bioskopnya dong. nonton aja. Takut. Ya gitu, maksud gue kalau udah kenal, makanya itu tadi kenal sama sensornya menurut gue bisa jadi keuntungan juga. Cuman nggak tahu ya, gue kayak tadi pas Bang Awe bilang gue juara 2 tuh, gue tuh masih minder Bang buat ngakuin gue juara 2. Ya, emang kan harusnya lu nggak lolos, tadi kan gue bilang itu kesalahan anak Kompas. Karena gue jangan sampai ada di sini lagi orang ini gitu. Tapi mungkin jangan sampainya hilang kali. Di sini lagi ini orang gitu. Gitu kali ya. Sumpah dah. Kemarin ada Cing Abdel di sini. Ya. Gue waktu itu diundang podcast Bang Radit. Gue tanya, Bang, alasan lu nilai orang supaya orang itu lolos terus apa? Ya. Mereka langsung jawab, sumpah gue tuh nilai lu nggak pernah lolos, tapi lu lolos mulu. Dua-duanya ngomong gitu. Jadi juri siapa yang lolosin gue nih ya? Ini kalau sampai Bang Komen bilang, gue juga nggak ngelolosin, siapa nih ngelolosin gue nih? Masa lolos mulu? Nah sebenarnya gini, apa yang bikin lo minder? Minder aja gue nggak. Iya kenapa? Apa lo ngerasa gue nggak lucu? Iya ngerasa nggak bener aja stand up-nya aneh gitu. Nah kalau gitu lo benerin aja. Iya ya. Itu kan sebagai tanggung jawab lo. Bener nggak? Kayak orang bilang, mungkin ada yang bilang lo nggak pantas duduk di kursi raja. Lo nggak pantas juara 2 gitu, nggak pantas masuk final gitu misalnya. Ya lu buktikan aja, lu bikin show, lu berstand up terus apa segala macam gitu. Banyak tau yang gitu perjalanan beberapa anak-anak yang sekarang udah sukses juga kadang-kadang ada gitu-gitunya. Kayak ini nggak pantas sih jadi juara gini gitu. Tapi kan bisa membuktikan juga akhirnya gitu loh. Dari kompetisi. Cuman kayak Bang Awe kagak dari kompetisi suksesnya. Kompetisi gua? Kompetisi apaan? Smackdown. Gua tuh juara Intercontinental Champion. Raw ya itu. Apa sih? Enggak tahu dah. Enggak ngerti pengetahuan saya stop tuh di situ. Luar negeri saya udah enggak tahu pengetahuannya kayak hidup di sini doang. Ya itu kan pilihan aja. Pilihan mau ikut kompetisi atau enggak. Emang enggak suka kompetisi, Bang? Gua pribadi gua enggak suka dinilai. Jadi dari dulu enggak pernah ikut lomba. Pernah sekali Street Comedy 1. Itu pun gua nggak tahu kalau itu ternyata audisi. Jadi gua open mic. Ternyata open mic itu tuh audisi. Gua nggak tahu. Itu open mic gua ketiga. Dari pertama karir? Iya, open mic pertama, kedua, ketiga. Nah ketiga itu ternyata itu audisi. Jadi tahu-tahu gua di-mention. Yang masuk babak berikutnya dari Bekasi, Ajis, Dodo Harahap, dan Awe gitu. Lah puyeng bener itu. Iya makanya. Abis itu tampil tuh di semifinal gitu, itu semifinal se-Jabodetabek. Itu ada, sebut aja situ semua ada, tuh situ ada Kukuh, ada Krisna Hareva, ada Pepe Isham, ada Iyam, ada Kemal Palevi, Juni Purwoto. Senior muda. Iya, Fikri Rasta, ada situ semua tuh. Ya Ajis juga ada, pokoknya di situ. Nah gua ikutan semifinalnya nih, 5 menit nggak lucu. Plek-plekan dari awal sampai akhir kagak ada yang ketawa sama sekali. Itu berapa orang berarti? Istora juga kan itu? Enggak, itu di kafe. Itu kan masih semifinal. Finalnya waktu itu di Mall EX namanya. Sekarang EX masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada. EX. Ya pokoknya semifinal itu gue 5 menit bener-bener nggak lucu. Terus gue inget banget nih, ada MC-nya naik, dicengin gue. Ya itu dia. Siapa MC-nya Bang? Ada. Nggak, soalnya gue nggak mau takutnya orang jadi sentimen. Ya karena maksud gue itu biasa sebenarnya gitu. Dicengin MC. Iya, jadi sebenarnya kalau gue melakukan hal itu, kadang-kadang di kompetisi gue melakukan hal itu, gue tuh pernah ngalamin.
Jadi jangan jadi lu pikir jangan kayak orang tega banget. Gue pernah digituin jadi ya biasa aja kali gitu. Gue juga pernah digituin. Kan dong. Hati orang beda-beda, Bang. Nah, tapi gue juga pernah gitu-gituin. Jadi ya udah gitu. Tapi lu sakit hati enggak? Enggak kayak pedih gitu. Anjing Oh enggak, lucu gue nih gitu. lebih kayak wah apa jangan sampai nih diginiin lagi gila-gila gue karena gue orang yang makanya gue tuh tidak suka dinilai karena gue ngerasa gue cukup bisa nilai diri gue sendiri. Jadi saat gue digituin ya orang emang kagak ada yang ketawa 5 menit. 5 menit gue ngomong gue dan bener-bener gue selesain karena emang 5 menit dikasih dari awal sampai akhir itu dari halo. Tapi kalau berharap sampai ketawa juga aneh, Bang. Sampai mosi-mosi. Itu halo juga ya? Halo juga. Itu nggak ada yang ketawa. Beneran 5 menit nggak ada yang ketawa. Juri? Ya apalagi juri. Udah nggak ada yang ketawa. Jadi gue kayak tamparan buat gue. Wah, gue sampai dari situ diteleponin. Ada beberapa anak stand up nelfonin kayak, wah gini. Mungkin karena mereka tuh takutnya dia down, takutnya apa gitu. Tapi gue bilang gue nggak kau. Malah itu titik balik gitu. Itu kayak rock bottomnya, titik paling rendahnya. Jadi gue ngerasa gini, kayak abis dari situ gue nggak takut apa lagi. Kayak gue udah ngerasain yang paling parahnya gitu. Bagi lu itu yang paling parah. Iya waktu itu. Jadi kayak gue abis itu open mic di mana-mana, bodo amat. Gue udah pernah ngerasain yang di depan komik-komik, depan senior-senior, semifinal nggak lucu 5 menit nggak ada yang ketawa. Nah itu jadi udah gitu. Kayaknya kita harus ada patokan gitu dah. Ini hal yang paling buruk gua nih. Lu pas ngaca kan lu? Iya loh. Muka terburuk di dunia. Gua harus operasi plastik. Gue yang jadi monyet, Bang, yang itu mental gua tuh. Jadi monyet. Open mic di bukan jadi monyet. Jadi burung hantu gua. Naik-naik ke atas kursi comika. Itu hal terburuk gua tuh. Jadi burung hantu abis itu udahlah gue pernah ngerasain hal paling buruk. Harus ada lagi gue waktu itu pernah gini. Satu hal lagi yang membuat kayak gue agak ketampar lah gitu ya. Jadi waktu itu kita habis nonton kalau nggak salah ada salah satu di antara gengan apa ya generasi itu lah ya apa si angkatan itu angkatan Ajis, gue Kemal gitu-gitulah. Mereka di atas gue sedikit. Tapi gue jadi masuk ke situ. Ada yang tampil siapa gue lupa. Krisna Reva apa ya? Manggung di Kemang. Abis kelar manggung, kita ke open mic. Ini ada open mic lah kita ke open mic. Nah kebetulan open mic agak sepi. Jadi stand up. Terus udah kelar nih cepet nih. Akhirnya kayak dipanggil satu-satu untuk ini make beat orang. Gitu, tuker-tukeran beat gitu. Jadi lo naik pakai beatnya Faisal. Kayak ini swab testnya Bang Abdur. Ya tapi itu kan acara ya, ini mah kita doang aja iseng-iseng gitu. Terus ada satu gue lupa siapa maunya gini, Bitawe gitu. Terus Bitawe apa ya gitu. Terus gue agak ketampar tuh kayak, wah gila, beat gue tuh nggak ada yang diinget orang. Belum ada yang diinget orang nih gitu. Jadi menurut gue hal-hal kayak gitu di hidup gimana kita nyikapinnya sih. Kalau kita nyikapinnya misalkan kayak apa, wah tega banget dia ngomong kayak gitu apa ya. Tapi kalau misalnya kita mikirin bahwa ya berarti memang belum ada yang diinget kali ya sama orang gitu. Berarti kan gue harus bikin sesuatu yang bagus, yang sampai orang inget gitu-gitu. Sama ini apa namanya? Waktu gue nemenin lu, waktu gue diajak buat nemenin lu Bang. Lu pernah ngomong gini, sebenarnya lu kalau pengen berkarir kayak apa tuh harus tanya. Kalau band lu pengen jadi kayak gimana gitu. Apa sih kata-kata tepat tuh gue lupa dah. Gue di otak gue cuma kayak potong-potongan gitu, pokoknya intinya. Enggak, kalau untuk ngebantu karir, misalkan lo bingung, gue tuh pengen gimana ya di industri ini, sebagai stand up comedian ya. Kalau misalkan agak bingung, lo cari aja role model, misalkan. Sebenarnya nggak harus band juga sih, stand up comedian juga bisa kan. Gue tuh pengen kayak siapa ya gitu. Atau misalkan gue pengen kayak ya tadi band misalnya. Gue pengen kayak Sheila on Seven yang fansnya banyak, terkenal banget gitu. Atau mungkin gue pengen kayak Efek Rumah Kaca gitu ya. Mungkin lebih skupnya lebih kecil sedikit daripada Efek Rumah daripada Sheila on Seven, tapi fansnya juga fanatik kayak gitu-gitulah. Gue udah kepalang band lagi. Apa? Gue udah kepalang band, lu bilang waktu itu band, jadi gue pengen jadi kayak band. Waduh, kopyor. Nggak nemu Bang, yang kopyor kepala salah ya Bang. Ini banyak amat. Iya aja, nggak apa-apa, Abang bawa pulang nggak apa-apa. Tinggal pilih aja Bang. Terima kasih. Aman-aman Bang. Gue udah kepalang band Bang Awe. Apa band apa? Gue tuh pengen kayak Jamrut.
Oh, pakai kupluk. Nggak kupluknya maksud gue tuh kayak lagu-lagu zaman itu tongkrongan Beat ulang tahun, betul lu bikin beat ulang tahun. Nggak sampai ke lagu-lagunya. Gue pengen yang kayak beneran obrolan tongkrongan gitu, obrolan yang kayak tengah malam gitu. Zaman itu lagunya kan kayak terkesan obrolan tengah malam, ngebuntingin orang gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi sebenarnya maksud gue tuh lebih ke positioning di karir. Salah ngertiin gue. Positioning lo di karir gitu. Ya kan? Kan kita bisa ngeliat, kan gini loh. Kalau misalkan gue nyebut misalkan 2 band, misalkan ya misalnya The Sigit sama Ceylon Seven misalnya gitu. Ya, menurut gue kayaknya orang nggak bisa tuh bilang kayak Ceylon Seven lebih sukses daripada The Sigit gitu ya. Mungkin di satu sisi ada benernya, di satu beberapa, tapi di sisi lain juga bisa kayak ya mungkin emang The Sigit pengennya begitu. Dengan pilihan musik mereka apa segala macam, itu menurut mereka, gue pengennya begini. Gue nggak pengen terlalu tenar. Mungkin itu bisa jadi aja gitu. Nah, maksud gue pilihan karir itu gitu. Lo mau yang kayak gimana nih, yang pop banget, yang lo ada di TV, ya kan, radio atau kali atau maksud gue, ya lo bisa di mana di lukisan. Gue pengen ada di lukisan. Jadi model lukisan itu macam judulnya. Dilukis. Gitu. Gue pengen yang ke TV sebenarnya, sketsa gitu. Nggak tahu apa Faisal. Ya berarti lo kayak Rigen, kayak Diki. Gitu-gitu. Ya, itu kan role model, berarti gue harus. Nah, berarti kan arah ke sana, berarti kan ada yang harus yang lo pelajari juga kan. TV play itu sama stand up beda dong. Iya. Ya nggak sih? Ya ntar kalau lo ketemu Rigen apa lo, Bang gimana sih Bang kalau biar di TV masuk tuh gimana? Jokesnya harus seperti apa yang harus gue iniin, mainnya gimana, karena mainnya grup, ya kan, lo nggak bisa tuh main sendiri. Ya itu, jadi karena lo punya role model itu, akhirnya lo tahu arah yang lo harus lakuin apa. Nih, kalau Faisal lu role model lu siapa? Dari band dulu dah. Van Gogh, katanya Van Gogh. Van Gogh melukis sama motong kupingnya, jangan Van Gogh. Band, kalau band, lu pengen jadi kayak band apa? Pengennya ya, Cangcut. Cangcut tuh. Oh, jadi pakai baju sama. Kurus. Berlima, berarti lu berlima dong. Iya enggak Bang. Maksudnya kan karirnya. Fansnya energi, dia kelihatan energi yang goyang. Itu Bang, bisa nggak Bang kira-kira Bang? Bisa lah, semua bisa aja lah, asal usaha. Pakai usaha. Kalau Bang Awe, ibarat band lu ngejarnya berarti apa ya Bang? Gua nggak suka di berandai-andai gue band-band gitu. Tadi Ahmad tadi salah. Padahal Bang Awe yang bilang. Iya, harus ada inspirasi ya. Kalau bukan band apa dah Bang? Kalau bukan band. Apa ya? Enggak, dulu gue ngerasa kayaknya gue kurang cocok di media yang besar gitu, kayak di TV apa segala macam gitu. Dengan gaya bercandaan gue apa segala macam. Jadi kayaknya mesti agak-agak underground deh gitu. Jadi gue dulu kayak itu kebetulan ke band-band kesukaan gue, Seringai, Burger Kill gitu yang kayak mungkin nggak semua orang tahu nih, ya kan? Metal. Itu bukan itu Mas. Metal. Itu apa itu? Tadi apa tadi? Din tadi, beda ya? Bukan Spiderman, yang ini Spiderman. Jadi mungkin nggak semua orang tahu, tapi yang tahu banget gitu, yang fans banget. Fanatik. Gitu. Ya kalau mereka manggung juga rame juga gitu, penuh gitu. Tapi kan mungkin ada nenek-nenek di mana gitu, misalnya di daerah dia nih tahu Burger Kill nggak? Apa tuh mungkin gitu kan? Burger aja nggak tahu. Burger aja nggak tahu. Ya kan, gitu. Tapi kenapa lu hobinya yang begitu? Punk, metal, melo-melo nggak demen lu? Yang menye-menye. Suka juga. Siapa yang bilang nggak suka? Jangan dulu deh. Gua harus naik mobil lu Bang. Lagu lu begitu-begitu, tapi emang enak, buat gue enak. Sumpah gue nanya ke Bang Awe. Apa tuh? Bang, lagu mobil lu enak-enak Bang, kata gue playlist mobil lu. Jawabannya gini, iyalah kalau nggak enak nggak gue denger, bener juga. Bener. Lu kadang-kadang kali, kayaknya gue kalau ngomong nggak pernah begitu dah. Gue ngomong sopan. Kayak framing ya? Iya, kayak gue tuh jelek banget. Emang jahat. Makanya Bang Awe tuh di mata gue galak gitu. Datang ke sini sama pacarnya, sayang-sayangan ngelus kepala. Dia kata, bukan Bang Awe ini mah, Ruli ini. Ruli dari itu. Ya kan juga sebenarnya emang gue Ruli. Siapa Ruli? Ada tetangga saya. Ada orang biasa namanya Ruli di sini. Makanya sampai judul spesial terakhir What My Age Again. Salah. What's My Age Again. S-nya di what? What's S-nya di what? again?
What's my age again? Judul lagu Popang. Satu comika nggak begitu tahu lagu ini. Dengerin lagu ini jadi terpengaruh. Enak juga di lagu sumpah. Emang Ristek gitu tuh. Bang Ristek. Kita denger lagu ini. Rizky Teguh. Terus pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya apa? Pertanyaanmu. Ntar dulu gue ngasih pernyataan. Ngomong terus tungguin gue jawab gini. Ya apa gue bilang? Gue ngasih pernyataan dulu. Tapi kamu tahu artinya apa enggak? Tahu. Apa? Nggak tahu. Berapa Gue nonton spesial show-nya Bang Awe. Jadi ceritanya tentang ketelatan gitu dah. Ya kan? Enggak, pokoknya di umurnya udah tua tapi belum itu gitu banyak telatnya. Iya, What's My Age Again itu cerita tentang jadi dia kan reflect gitu, What's My Age Again gitu. Umur gua lagi gitu. Jadi tentang orang yang nggak bisa dewasa. Jadi umurnya kalau di lagu itu ceritain ya kayak dia umurnya udah berapa ya? Di lagu itu berapa ya lupa ya gua? 34. Enggak. 32. Kok gue lupa umurnya berapa? Ya punya misalnya lu udah umur sekian tapi kelakuan lu masih ngerjain orang gitu. Terus orang suka nanya gitu, lu inget umur lu gitu. Umur lu berapa sekarang gitu. Nah itu dia umur gua lagi gitu. What's My Age Again gitu. Tapi emang lu begitu, Bang? Nah iya makanya karena lagu itu ini lagu menggambarkan gua dan menggambarkan show gua juga. Salah satu bukti Bang Awe masih ini aja lagi sering main ini apa storyboard. Gameboard cerita. Gameboard storyboard. Mohon maaf Bang Awe ya. Mohon maaf. Storyboard buat kerja, Mas. Iya. Itu main gitu storyboard. Main-mainan papan gitu. Iya, board game. Ya enggak apa D&D itu ya? D&D juga salah satunya. Dungeons and Dragon. Donat. D&D gitu. Iya. Satu rekomendasi Bang, game yang seru apa Bang? Game papan. Catur. Papan juga sih. Tapi enggak yang rame-rame gitu. Monopoli seru. Cuma yang baru Bang yang dadunya sampai segi 4 gitu. Emang dadu segi 4 goblok. Itu segini Pak. Enggak. Yang gini-gini dadunya gini tuh. Gua cuma lihat gini-gini dadunya bentuknya aneh-aneh. Itu apaan tuh? Banyak banget. Sekarang tuh banyak banget board game. Gue juga gini. Jadi gue tuh dari dulu sudah tertarik. Karena nggak tau ya, gue tuh suka artwork, gue tuh orangnya suka artwork. Nah kalau lo ke toko board game, lo masuk deh ke toko board game. Ada toko khusus? Ada. Papan-papan mainan gitu? Toko khusus gitu ada tau, ada board game. Toko bahan bangunan juga ada toko bahan bangunan ada. Toko khusus gitu banyak, toko khusus baju. Enggak ada lagi bagian khusus ciki, khusus susu aja, jual susu anak ada itu. Iya, ada toko khusus. Dunia udah maju Bang. Udah maju, lo tinggal di mana sih? Nggak, gue kira toko mainannya itu tuh barengan sama Kid Station. Apa? Kid Toys. Enggak, biasanya agak beda karena dia cenderung game orang dewasa sebenarnya. Cenderung ya. Jadi justru kalau anak terlalu kecil kayaknya agak susah ngerti tuh. Ada kalau lu masuk toko itu kotak-kotak kan biasanya segini-segini gitu kan ya. Apanya? Kotak ininya, tempat board game. Atau dia aturnya bagus-bagus gitu. Nah gue tuh seneng ngeliatinnya. Terus dari dulu emang tertarik. Cuman dulu tuh belum ada temen buat main. Iya, gitu. emang harus berkelompok gitu ya? Iya kan minimal mungkin bertiga, berempat gitu. Jadi nah baru sekarang inilah semenjak teman-teman saya di layoff. Teman-teman saya pada nggak kerja. Wah, nganggur nih semua. Kita siang-siang main board game. Gitu akhirnya ya udah dan itu udah banyak banget. Jadi kalau misalkan ada yang kesukaan gue tapi mungkin lu belum tahu lu suka apa enggak gitu. Yang kayak D&D itu kan katanya sampai bertahun-tahun orang main. Maksudnya sampai tua gitu dong, sampai tua belum pulang-pulang. Iya kalau pulang-pulang. Maksudnya di set gitu mainannya. Apa sih? Karena cerita, jadi cerita ada campaign-nya. Kayak dia agak role play gitu ya. Iya, lu main gitu juga? Ada karakter? Dia ini belum sempat main. Nah itu yang dadu petak-petak itu? D&D. Dadu gini-gini tuh? Ya mungkin D&D kali ya. Tapi banyak soalnya banyak banget yang dadu kayak gitu juga di game-game lain juga ada. Banyak banget game board game sekarang tuh banyak banget. Lu jadi moderator? Ada kalau misalnya mungkin kalau dihitung-hitung ada 4 kali. Saking banyak tuh ada 4. Enggak banyak. Ya 4 enggak banyak, cuma agak lebar doang kalau disusun gitu. Banyak banget beneran. Gue pernah nggak sengaja datang ke pameran board game terbesar sedunia. Di dunia? Iya. Itu di Jerman. Bisa ke Jerman, Bang? Ya bisa lah. Gua kan saudaranya Bierhoff. Ya kan bisa sengaja lu ke Jerman buat datang gituan. Nah, jadi waktu itu biasa kan kalau si Panji tour, kadang dia suka mau ikut nggak lu gitu.
kemana aja nih? Itu ada Eropa nih, mau dah Eropa. Itu bayar sendiri bang? Iya. Apa dibayarin sama dia? Bayar sendiri. Bayar sendiri. Terus jadi kan rame-rame aja ada temen-temennya. Udah. Terus pas nyampe ada kota, katanya namanya apa ya? Spell apa gitu, gue lupa. Pokoknya dikasih tahu sama anak situ, sama panitianya. Tuh lagi ada pameran mainan bang, gitu. Oh boleh juga tuh datang, namanya di luar negeri kan pengen penasaran. Ternyata pas gue masuk, ternyata bukan mainan tapi board game. Jadi bayangin ya, tempat segede Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta, PRJ. Segede PRJ, tapi itu isinya board game semua. Segede gitu. Jadi tuh bayangin tuh, kalau tanya kayak board game apa tuh segitu. Hall gede. Board game orang main board game gitu itu, dan ternyata gue baru tahu belakangan itu pameran board game terbesar sedunia. Jadi yang suka board game dari negara mana-mana pada ke situ. Terus gue datang nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya gue suka penasaran karena dulu di kantor nih Comika. Makan nggak suka? Suka juga. Iya tapi di Comika tuh dapat gituan tuh papan mainan tuh. Katanya ini mainnya gimana nih, gue lihat-lihat, tapi bahasa Inggris kebanyakan gue nggak ngerti. Iya. Kayaknya terbatas dah, belajar bahasa Inggris penting lah. Baru tahu loh. Kemana aja? Itu hal yang dari dulu orang harus udah tahu. Ya kesalahan gue itu dalam hidup ini. Nah itu juga menurut gue tuh kadang-kadang anak-anak suka gitu kayak nggak bisa bahasa Inggris terus kayak terus aja nggak bisa bahasa Inggris terus aja nggak bisa bahasa Inggris gitu. Maksudnya ada kali ada momennya. Ya lu mau belajar gitu. Kalau buat lucu-lucuan mah nggak apa-apa. Tapi maksud gue, ya kan nanti di suatu ketika kan lu juga pengen nanti tiba-tiba lu kerja di luar negeri apa dikirim ya kan? Amin. Dikirim. Kamu bisa dikirim? Iya, dijatuhin di pesawat. barang kotak ransum. Isinya telur apa? Ada gua. Lu bukain itu. Silakan. Di gurun pasir. Makanan kontak. Tapi gue kayaknya terlalu repot bang. Udah punya anak 2 buat les-les bahasa Inggris kayaknya juga malu. Kan ada Duolingo, aplikasi. Apaan tuh? Aplikasi buat belajar bahasa asing. Enggak, tapi kan maksud gue sebenarnya kan sesimpel ngomong kan. Gitu. Nah tapi intinya menurut gue adalah nih ya, menurut gua kadang-kadang anak-anak tuh kayak, gua nggak bisa, gitu loh. Terlalu nahan. Gua juga awalnya nggak bisa, tapi maksud gua nggak mau begitu karena ya udah apa sih ngomongnya, gini. Karena sebenarnya kalau kayak kita ngomong gitu, lo pernah nggak datang ke Indonesia, lo lagi kita ini syuting 2 kali. Lo pernah nggak lo lagi di sini gitu, atau di Bali atau di mana? Ada orang bule, terus dia ngomong bahasa Indonesia, terus ngomong bahasa Indonesia belepotan. Lu ngetawain dia apa enggak? Ngetawain lah. Iya deh, tapi maksud gua buat lo normal apa enggak? Orang bule ngomongnya begitu. Enggak. Normal karena dia enggak bisa. Lu ngajarin deh, lu belum. Coba. Enggak. Orang bule enggak ngomong pakai bahasa Inggris dulu. Belepotan normal lah. Ya iya makanya. Iya. Jadi terus lu juga misalnya permisi, misalnya gitu ya, permisi. Di mana? Pitung. Misalnya gini, Pitung berada. Pitung di mana berada? Misalnya gitu. Kan agak kebalik-balik nih. Tapi lu ngerti kan? Ngerti, paham ya. Nah, menurut gua hal yang kebalikan juga kalau lu nanti di luar negeri juga akan begitu. Jadi orang juga kayak ya ini orang bahasa Inggrisnya nggak lancar gitu. Tapi kan maksud gua lu ini aja ada keinginan untuk bisa jangan kayak nggak bisa gue begitu gitu, maksud gue itu mental gitunya kayaknya harus. Tapi gue pernah pengen belajar bahasa Inggris waktu itu, kata teman gue. Enggak. Bahasa Inggris juga susah. Bahasa Inggris juga susah, kayak ada berapa tuh yang mulutnya tuh harus gitu, kayak mood gitu tuh. Iya, mood gitu. Ya tadi gue bilang orang bule juga ngomong permisi, emang itu bener. Tapi nggak ada yang dia kan mulutnya nggak bisa berarti. Bilang permisi. Tuh kalau gini. Tapi permisi nggak ada mirip sama kata-kata apa gitu, ini kayak moon. Gitu tuh kan beda tuh artinya. Ntar gue salah ngomong, disangka iya, kamu bakal ditusuk. Enggak juga. Mon gitu. Enggak seberban itu, Bang. Enggak seberban itu. Takut aja gua. Nah, itu ketakutan itu menurut gua sih harus di ini. Karena takutnya menghambat kita sebagai person aja gitu, sebagai manusia aja. Sama itu juga repot, gua udah punya anak, punya istri, kagak ada bisa buat les ke Bimba lagi. Ya nggak usah Bimba baca, kan belajar. Ya kan maksudnya bukan
apa ya, nggak harus kayak lu les juga sebenarnya. Lu baca-baca buku juga coba bisa. dah. Ntar dah, Bang kan mau merit nih. Sedikit-sedikit kebebasan tuh hilang, Bang. Lah, yang gue bilang lu gak usah ke bimbel, gak usah lu kelas bahasa Inggris. Sendiri, saya sumpah Bang, saya tuh harus dimarahin orang baru masuk dalam otak. Kalau dari HP Bang gak masuk ke otak. Iya, enggak, tapi intinya gini. Intinya itu adalah kadang-kadang manusia tuh diblok sama pikirannya sendiri gitu. Kayaknya. Ngerti saya Karena paham. kekuatan manusia tuh, pikiran manusia tuh bener, gue percaya itu, gue percaya beneran bisa. Jadi kalau lu bilang, gue mah nggak bisa begitu, nggak akan bisa. Karena otak udah menahan. Karena otak lu nahan, lu udah bilang nggak bisa. Benar. Setuju nggak lu? Setuju saya, Bang Awi, selalu setuju. Setuju saya. Tapi kalau lu misalkan lu ada, ya kali gue belajar dikit-dikit gitu ya, akhirnya lu jadi nanya, emang itu artinya apa sih? Lo kalau ngomong ke orang bule ngomong gini apa? Oh gitu. Ya mau nanti kagak kesimpan juga. Ntar diulang lama-lama kesimpan juga. Atau gitu. saya tinggal sama orang bule ya? Bisa. Karena saya nih tinggal sama orang Jawa, bisa bahasa Jawa Bang. Bener. Mike Tyson, lu tinggal sama Mike Tyson. Jauh sih berkat terus dia berkat terus kamu. Sama dimakan macannya. Bang, saya pamit dulu ya Bang, ada Kopior. ada kopior. Saya yang kopior Bang. Makasih Bang ya. Bisa keluar tiba-tiba masuk tiba-tiba kayak punya nenek moyang dia ini kontrakan. Tapi nggak maksud gua nggak bisa ikut bahasa Inggris lagi karena udah berkeluarga, waktu itu selalu berkurang mulu, kebebasan berkurang dikit-dikit gitu-gitu. Lu kan mau nikah nih Bang. Iya. Lu nggak takut kebebasan lu buat main storyboard tadi dilarang? Board game. Dilarang orang. Enggak lah. Kenapa? Enggak sih, menurut gue enggak ya. Karena gue bisa main di rumah. Bener sih. Teman-teman gue ke rumah. Suruh ngumpul ya. Iya. Bener kayak bocah. Nggak boleh main sama emaknya di rumahnya. Iya. Makanya gue nggak ngerti kebebasan yang lu maksud apa. Sama gue juga udah ngomong kayak misalnya, gue tuh suka nonton konser gitu. Terus gue tuh, ini teman-teman gue sama teman-teman gue suka apa misalnya camping atau apa gitu. Dan itu udah gue lakukan puluhan tahun gitu. Jadi ya gue nggak pengen menikah itu kayak nggak bisa sama sekali tuh, jangan udah nggak bisa gini. Gue tuh nggak pengen. Kalau menurut gue kalau mengurangi sih kayaknya pasti ya. Tapi gue yakin itu juga dari diri gue sendiri gitu, ngerti nggak? Dari pikiran lagi? Enggak, maksudnya gini loh, kayak salah kali kasihan nih bini gue sendirian misalnya. Ya kan? Lu sih mainnya nggak pernah ngajak istri sih. Istri gue Bang, gue ajak main lompat-lompat di jok. Kayak tupai. Oh berarti lu, menurut lu nih, nanti lu mau nikah, apakah umur lu yang udah dewasa, atau menurut lu udah dapet pasangan yang tepat nih, kayaknya udah ngerti lu apa adanya nih, lu udah boleh main board itu tadi, sukarela. Iya kan udah diomongin. Udah diomongin. Bun, karena udah ngasih pengertian ya tadi. Bun, gue melakukan hal yang sama. Gue tuh nggak pengen, misalnya dia di rumah aja. Karena stres, kasihan kali. Maksudnya lo harus punya waktu sendiri juga gitu, lo main sama teman-teman lo. Kalaupun udah punya anak gitu, yaudah gue yang jagain, lu main sana, gue jagain anak gitu. Harus begitu. Lu nggak pernah begitu kan lo? Gue begitu Bang. Terus sumpah, bini gue pengen main keluar, udah main sama temen-temennya. Pulang-pulang gue dimarah-marahin. Kamu nih bener ya patriarki, gue diomongin gitu. Pengaruh buruk temen-temennya, sumpah Bang, toksik. Emang temen-temennya sampai menyerah gini. Temen-temen gini gue makanya abis itu udah nggak usah keluar-luar lah, di rumah aja. Temennya sebel gak tau temen-temen gini gue. Ya gue nggak tahu, gue nggak bisa ngejawab karena gue nggak tahu kasusnya. Tiba-tiba lu beliin meja biliar aja lah, biar main biliar di rumah. Lu main tuh. Gitu. Tapi nggak tahu karena kayaknya bini gue temen-temennya Bang merasa si so iye paling benar gitu. So iye. Apa ya kata-kata temannya pokoknya. Mungkin bini gue di sana cerita-cerita, laki gue kerja mulu nongkrong sampai jam 2 gitu kan, karena kita pernah kan. Mungkin gitu, selingkuh kali, mungkin di pikiran dia begitu gitu. Pulang-pulang dimarahin ya. Malah jadi masalah, malah gue yang stres. Jadi mendingan udah di rumah aja lo yang stres, gue enggak gitu. Ya gue nggak tahu itu kasusnya kan harus dilihat dulu, maksudnya kayak apa, gue nggak ngerti. Tapi lu bakal nanti ngebolehin bokin lu kalau misalnya gue pengen main sama temen-temen. Menurut gue malah harus, jangan sampai dia di rumah terus gitu. Jangan sampai gitu. Tapi main bareng apa? Satu frekuensi nggak lu sama bokin? Satu frekuensi. Suka popang juga, metal. Iya, musik-musiknya juga bersama. Musik keras. Gue tuh emang beda jauh sama bini gue ya.
Jadi dia yang curhat. Gue kepancing gara-gara ngomongin yang tadi nih temen-temennya, sumpah gue lagi Kesel banget, kesel. Emang Winil suka apa? Bini gue suka Hal yang paling Winil suka apa? musik, dia suka nih dari musik dah. Apa musiknya? Musik tapi yang udah dimodif, yang udah kulihat yang gitu-gitu DJ Squidward gitu-gitu gue nggak ngerti. Bener. Bukan ada YouTube ada DJ Squidward, jadi gue suka itu masa. Sebenarnya pertanyaannya adalah kalau kayak begitu kenapa bisa nikah? Itu pertanyaannya. Dulu disembunyikan kan. Dulu masih normal. Dulu versi yang normal ya. Butanya malam gitu. Masih udah nih. Butanya malam. Gitu. Tiba-tiba ada musik lain. Tapi kayaknya itu Bangke, tetap kalau pas pacaran tuh selalu masih ada satu hal yang belum kebuka seutuhnya dah kayaknya dah. Ntar pas sudah nikah baru ketahuan, oh ternyata ada bedanya. Oh ya pasti. Ini. Pasti. Siap tapi lu Bang menerima ada sesuatu hal yang gebrakan gitu. Ya harus siap lah ya. Ya kan emang semua orang bukan kayak gitu. Iya kan? sih. Kalau udah nikah harus siap sih, siap nggak siap tempur kita. Siap nggak siap berjuang kita pokoknya. Tapi lu juga udah berapa lama nikah? Udah 5 Bang. Alhamdulillah iya, udah kan terbiasa. Iya, udah ujung. Dan kalau misalnya ditanya cinta nggak? Cinta. Sayang nggak? Sayang. Ya udah ya kan, walaupun artinya kan segala perbedaan itu, segala lo dimarahin apa, tetap aja lo emang ya gue sayangnya sama dia. Bener. Kalau udah sayang mah udah, ya kan? Iya. Sekarang kalau dia ada di sini lo mau ngomong apa sama dia? Sayang. Tapi ada beneran di sini. Ada. Ini nggak ada deh Bang. Angkat. Angkat di sini, Pak. Ribet kasur. Dari pagi. Udah digolin juga kan di situ. Pantesan tadi saya main gitar ada yang teriak, udah syuting gitu. Udah gepeng ya. Iya dipompa dulu. Baru jadi orang lagi. Kayak belum kartun ya. Iya. Enggak, tapi bini gua cinta gua. Di hati gua ada satu sofa khusus buat dia. Nah, ibaratnya gitu. Satu sofa. Ya perumpamaan romantisnya gitulah, kayaknya itu romantis dah. Lo jarang ini kali quality time bareng keluarga. Iya, jarang. Nah, iyalah. Lo Karena jalan-jalan ngabisin waktu ya. Jadi kan makin deket. masalahnya itu kalau gua Bang ya, waktu awal nikah duit nggak ada, mau jalan-jalan juga nggak ada Ya, duit, jatuhnya ya. beneran jalan kaki. Bo nggak apa-apa. Nyetrit. Kayak ngepang Bang, nebeng-nebeng kereta ke Malang ya. Nah sekarang duit ada, waktunya lagi nggak ada gitu. Ya, dia ada-adain lah, bisa lah. Kata orang kan gitu, katanya sebenarnya bukan waktu nggak ada apa, itu masalah skala prioritas, kata gitu. Tapi gue pas nikah, ini sumpah gue nggak bohong. Kayaknya lu harus nanyain juga ke calon istri. Gue nanya ke bini gue, kamu lebih milih waktu atau Apa kantong uang? sini? Apa kantong saya? Apa kantong kanan saya? bukan Tanto Yahya saya. Nanya, kamu lebih milih waktu apa uang dari aku? Karena kalau seandainya kamu lebih milih waktu, aku mungkin sedikit punya uang, tapi aku jamin setiap hari aku ada samping kamu. Cuman kalau milih uang, kayaknya aku bakal nggak punya waktu buat kamu. Nah istri gue pada saat itu milihnya uang. Iya, karena mungkin waktu itu kekurangan buat uang. Bener, sekarang minta waktu dia. Ya wajar dong. Artinya kan itu dia sayang sama lu. Bener. Daripada dia minta waktu orang, lu mau dia minta waktu. Udah dulu deh Bang ya, gua keluar. Iya sih, benar. Karena lu suaminya, jadi dia minta waktu ke lu. Sebenarnya Pak Prabowo masih minta waktunya. Susah. Bener Pak Prabowo. Pak Prabowo banyak jobnya. Tapi kalau lu mau nikah nih, praduga lu bakal harus Praduga? Enggak, duga-dugaan lu. Kayaknya hal ini nih yang bakal terjadi untuk pertempuran besar. Apa Bang? Bakal berantem besar tuh yang nanti bakal kebuka tuh apa gitu. Kayak gue nih, nah gue udah feeling tuh, kayaknya ekonomi nih yang bakal berantem besar nih di keluarga gue. Pada waktu awal nikah, gue udah feeling gitu, ini emang ekonomi nih. Kalau lu ada feeling-feeling gitu, kayaknya ini yang jadi masalah nih nantinya. Nggak ada sih ya, kalau sekarang ini nggak ada kepikiran. Ya salah satu kenapa mau nikah kayaknya udah sama-sama tahu. Mengerti? Ya gitu. Terpaut jauh nggak Bang umur sama? Lumayan. Bokin lu berapa berarti? Oh, 12. Terlalu ini itu 12. 27. Lu 47? 39 sekarang. 39. Jauh itu mah belasan berarti. Iya. Berarti lu merit karena beneran tepat bener.
Apanya? Enggak, itu Panahnya. Gue mikir-mikir, ternyata pertanyaan itu udah gue tanyain tadi, gue baru ingat. Udah gue tanyain yang ini mah tadi gitu. Padahal emang juga hilang bang di tengah-tengah, kadang bang kalau nggak ngisep ini. Lu awal-awal udah ngisep enak lu, takut lu gitu. Oh ini pertanyaan di sini. Iya biar relax. Di sebelum pertanyaan. Relax. Tapi nggak tahu gua nongkrong sama Bang Awe tuh ceria gitu. Emang lu nongkrong sama yang lain nggak ceria? Enggak, pas itu sama temen lu 2 orang sama temen lu 2 orang nggak ceria? Ngomong bahasa Jawa mulu. Tiba-tiba berdendang. Tapi gue ngikutin kata rombongan lu waktu ke Bandung itu. Iya. Ceria aja, lawak hai. Iya ketawa-tawa aja emang temen-temen. Sampai bahkan pertemanan itu tuh sampai ke bini-bininya ikut juga jadi temen. Iya akhirnya. Kadang sering liburan bareng kan. Itu bayangin ya itu pertemanan itu liburan mungkin dari dulunya kalau liburan tuh 1 mobil. Gitu. Waktu dulu SD semobil. Bukan SD. Maksudnya waktu baru-baru ini. Iya, enggak kami misalnya gua waktu baru masih pada kuliah itu ke Bandung 1 mobil, 7 orang gitu-gitulah. Sampai sekarang kemarin tuh berapa mobil kan? Udah satu keluarga gitu. 5 mobilan. Nah itu beranak pinak. Terus udah gitu bertambah temennya. Jadi dari 1 mobil jadi 2 mobil. ber-10, ber-12 gitu pertemanannya tuh. Terus habis itu pada punya keluarga. Udah ya akhirnya jadi anak kecil udah pada sering ketemu apa dan kayak jadi ritual gitu kayak apa namanya? Menyembelih kelinci. Bukan. Enggak ada. Setahun sekali liburan gitu. Tapi lu kenapa sangat akrab dengan teman-teman SD? SMP nggak tahu ya, mungkin karena sefrekuensi aja. Kan sama-sama anak Bekasi, jadi bercandanya sama, latarnya sama. Yang SMA tuh Bang Kepet doang ya, lu ketemu ya? Enggak juga, itu bukan SD juga? SD udah kenal juga. Iya, tuh kan teman-teman SD lebih akrab teman-teman SMP. SMA. Lu nggak menyangkal? Emang gue bilang bukan teman SD nggak boleh gitu? Jangan gitu Bang. Kok lu kayak duduk gue? Lu kan teman-teman SD. Iya emang iya. Nggak, maksudnya kenapa nggak yang SMP juga diajak? SMA? Karena yang SMP tempatnya jauh. Rumahnya nggak di Bekasi lu? Di Bekasi tapi di jauh lah. Kalau ini kan teman komplek deket gitu loh. Oh iya karena SD pasti di situ iya, SD-nya. Tadinya tuh kami kayak satu komplek gitu. Walaupun sekarang udah ada yang pindah-pindah tapi tadinya di situ. Jadi bercandaannya sama, gitulah. Terus latar belakangnya sama, latar belakang ekonomi juga hampir sama gitu. Anak-anak segitu gitu. Jadi nggak, karena perumahannya sama kan gitu. Ditambah lagi di layoff satu-satu ya kan? Makin ngumpul. Dan karena gini, mungkin karena gini karena satu komplek. Jadi SD misalkan, pas SMP masih suka ketemu. Dengan teman SMP, pas SMA udah nggak pernah ketemu. Benar. Teman SMA begitu udah lulus nggak pernah ketemu. Kalau mereka kan satu komplek, jadi ketemu gitu. Sore-sore lewat masih ketemu. Iya, gitu. Main di warnet ketemu. Masih suka main warnet tuh Bang? Dulu. Oh, gue kira sampai karang-karang main warnet. Dulu. Game apa lagi yang main di HP? Sekarang? Ada board itu doang? Enggak, gua main di game di HP. Main game di HP buat iseng-iseng doang. Mobile Legends? Sudoku. Permisi. Sudoku. Ngapain sih ini orang? Nggak tahu Bang, saya disuruh di Bali. Disuruh di Bali, capek juga. Sepi juga di Main kamar. gitar aja, main gitar. Nggak bisa kita nggak bisa main gitar. Biasanya ngerusak. Tapi emang lu bisa main gitar Bang? Ya enggak lah gila. Kenapa Pedi? Ya enggak, usah jangan duduk-duduk. Lu suka duduk-duduk. Karena ahli musiknya tinggi banget. Tes musiknya. Ahmad Dhaninya stand up Indo. Diulang-ulang itu mulu. Piu Padi. Piu Padi nasi Indo. Enggak lah, kan banyak juga komik yang suka musik. Suka musik, bikin lagu lu nggak mau Bang? Nggak bisa karena nggak bisa main alat musik. Jadi vokalis? Boleh kalau jadi vokalis kalau ada yang ngajak. Mungkin The Massive mulai ngajak. Langsung tinggi ya. Lagu komik yang masuk playlist mobil lu Bang? Lagu komik? Hipzi Hoyer. Ambigu. Sama apa? Yang hujan itu? Petrikor. Petrikor. Yang ini Opa masuk. Orkes Pensilalis. Iya, Hipzi suaranya bagus itu. Gue senang suaranya bagus. Bang Awi adalah orang yang selalu menyetor titip-titip salam setiap ada orkes Pensilalis. Maksudnya? Yang itu kan seter abis itu pakai mic terus ini. Salam-salam nih buat ini gitu. Bukan salah nih, bukan salah sih kata-katanya dia nih. Pantun ya, semacam pantun. Beat lah, satu beat itu. Selalu ada Bang Awi di atas. Iya, ya ini kan bareng-bareng semua ada. Meramaikan aja. Lah, saya emang di bawah, Bang. Iya, kenapa lu nggak ke atas? Pertanyaan gua. Malu, Bang. Bener-bener ke atas. Saya kan malu. Ya sekarang mah udah kan udah dikenal, sekarang mah cuek kali. Langsung naik ke puncak Bang Awi.
Lu aja coba naik sekarang. Enggak berani sih. Gila lu. Ya sekarang nggak apa-apa naik aja. Nggak tahu deh, tetap nonton aja. Opal selalu the best of the best. Iya itu musik anak-anak yang mau gue bikin suka. lagu bang? Pengen tapi nggak bisa. bikin Opal lagu. udah ada yang bikin komik. Siapa? Tuh? Egi How. Oh bayar utang Bayar utang rumahnya. Jelek lagu itu. Langsung gitu kan. Langsung gitu. Bayar utang lu monyet. Liriknya jelek, nadanya maksa. Itu kan tesnya kuat sebenarnya. Bikin bang. Kamu pasti dengar bang. Lu kan proyekan band gitu nggak ada? Nggak ada. Itu aja podcast gua. Berisik. Kan ada lagunya. Podcast minggu punya lagu. Nah lu narikin yang lu suka kayak gitu gimana sih bang? Gua Narikin. enggak, maksudnya lu suka musik, lu tariknya di Brizik, suka ngobrol sama teman-teman SD, lu tarikin seminggu. Nah, Trimantra tuh kan punya podcast. Iya. Tapi pengen bikin tuh yang kami suka gitu. Tapi kami Nah, lu suka apa? Gue suka Dukun. enggak. Gue suka kayak Sate anjing. Enggak. Gue suka gitu kayak mainan gue suka. Cuman kita bertiga jadi terlalu banyak bedanya gitu. Pengen ngerucutin apa yang kami sukanya tuh bingung. Ya kan makanya personal kan, makanya gini kan gue suka musik. Yang gue suka adalah komik yang suka musik juga. Makanya gue bikin Brizik sama Kang Dika. Apa kami bertiga nggak akur ya? Ya sudah lu coba apa? Lu suka apa tadi? Lu bilang lu pengen bikin apa? Gue suka tuh main-mainan, gue suka. Main-mainan tuh apa sih? Mainan kayak action figure. Mainan action figure. Oh, gue suka. bikin sama Gilbas no. Harusnya sama dia aja bang. Kejauhan kalau bang Gilbas bang. Ya kan Gilbas koleksi action figure. Iya kan? Gue suka, cuman suka ngumpet-ngumpet kalau beli gitu. Biar gak dimarahin istri Biar bang. dimarahin istri. Gue pengen beli Deadpool bang, ukuran 1:1, beneran kayak orang. Segitu dong. Iya, lebih tinggi dari Jadi dia. masih lihat tuh. Udah gila lu. Tapi gue nitip di kontrakan mereka ngomel-ngomel lagi. Ya aneh banget bang, ada Deadpool. Iya. Ngapain? Karena kalau di rumah gue dimarahin. Di rumahku juga ngapain orang nggak kenal Deadpool dia tuh. Hot Toys aja lah, Hot Toys. Fotos, iya koran-koran hotel 1:6 ya kan. Gitu-gitu. Lu kesukaan lu apa dah? Saya mainan juga suka sih. Enggak, tapi itu kan hobi. Itu hobi yang emang pengen lu deketin atau enggak? Kan ada hobi yang kayak ini mah hobi doang aja. Kayak gue mungkin ya board game kayaknya nggak usah jadi kerjaan juga nggak apa-apa deh. Emang itu hobi aja gitu. Hobi aja. Tapi misalkan kayak main basket, oh boleh kali ya main basket jadi profesional. Iya, misalkan bukan profesional tapi berhubungan. Misalkan gue nge-MC acara basket atau apa, misalkan gitu. Atau musik, gue suka musik, suka dengerin musik. Ya enak juga ya punya pekerjaan yang deket sama musik, misalkan kayak gitu. Ya kalau si main-mainan itu, apakah emang lu mau jadiin kerjaan atau enggak? Berarti kan lu mungkin reviewer atau apa? Enggak sih, gue cuma pengen ngoleksi doang. Berarti cari Kayak aja. vape, gue suka juga vape, tapi gue koleksi doang, nggak pernah gue upload. Nah, berarti apa lagi ya kalau kayak gitu ya? Ya lu apa? Lu suka apa? Makan suka. Main cewek, lu mau main cewek katanya bukan? Enggak bang, cuma cewek. Sepatu gue suka. Cium-ciumin. Adidas. Enggak, cuma beli-beli doang. Apalagi, tapi tetap Ya kan bisa tuh jadi reviewer. Tapi cuma yang happy di hati doang bang. Paham nggak maksudnya? Di kaki enggak? Enggak maksudnya. Masalah di sini. Happy cuma dipandang doang, ya keren nih gitu doang. Bukan Ya yang berarti ya apa lu nggak tahu lu apa? Gue juga bingung lu apa hobinya apa? karena lu kayak lu aja nih hobi pakai sepatu fans. Ya. Sampai show lu aja di iniin, tayangin, fans. disponsorin sama fans. Ya. Tuh. Ya terus? Jadi hebat gitu. Ya kan gue bertahun-tahun pakai fans. Kita harus bertahun-tahun. Harus pakai sepatu yang satu brand. Loyal. Bertahun-tahun nggak boleh ganti, nggak boleh lepas. Tapi lu nunjukin buktinya nggak? Ini gue bertahun-tahun pakai sepatu fans. Iya, ada foto-foto. Enggak, waktu ya ada si orang fansnya ngenalin gua gitu. Mungkin kan dia ngeliat ya, oh si Awe nih dia seneng pakai fans gitu. Kalau misalnya keluar negeri atau apa nyarinya fans. Iya. Gitu. Jadi kan mungkin dia ini juga. Jadi pas ketemu dia ngajak ngobrol apa segala macam gitulah. Film juga lu. Film apa? Film lu yang kayak buat ngelucu, komikon dapat juga. Komedi konsultan. Komedi konsultan. Ya itu kan dari stand up. Dari stand up. Lu juga bisa jadi komkon. Coba ya, Bang. Syaratnya cuma satu. Apa tuh Bang Gawi? Potong nih kaki. Kok ke kaki urusannya? Enggak, maksudnya mau nggak gitu lu urusannya apa? Udah mau. Maksudnya bisa-bisa aja kalau mungkin aja. Kan ya sangat mungkin lah orang sekarang semuanya banyak udah jadi komikon. Wawan, Erwin, Ali Akbar, Arif Brata pernah jadi komikon juga, David. Banyak kan? Tapi beda siapin apa aja? Iya, metodenya beda nggak? Ya sebenarnya kan memaksimalkan apapun komedi di suatu bidang lah, di suatu hal ya. Karena sebenarnya nggak cuma film doang, skrip juga bisa juga, show juga bisa. Kan gitu kan, berawal dari kombut-kombut.
Akhirnya ke Komkon. Iya, kan dulu gue emang kombut itu bukan hanya di Suci. Di komunitas gue emang udah suka ngembutin orang. Ya gitu. Jadi mungkin udah terbiasa kali ya. Terus abis itu ketarik mungkin ya Suci nyari terus siapa ya? Oh tuh Awe tuh dia ini. Gua jadi mungkin kan ntar yang bikin film siapa yang kira-kira ini ya? Oh ini. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Justru lebih ini lagi ya kayaknya kalau film nggak Bang? Karena kita ngelihat kejadiannya ruangannya gitu. Terus lu main-mainin nggak dekor-dekornya? Nggak dipotong maksudnya. Kameranya nggak. Misalnya kayak ini, ntar nabrak ini aja nih, pasangin gitu, lu mainin gitu Bang, enggak? Iya, kadang-kadang gitu, ngasih ide. Gimana kalau gini, gimana kalau... Apapun yang bisa menjadi potensi kelucuan. Sebenarnya gitu. Kayak misalnya, ini deh, acara ini deh. Itu adalah tugasnya Fajar kan, untuk... Iya. Menjaga kebodohan kita ini. Iya, menjadi kreatifnya. Nih ngapain lagi ya? Ini bintang tamunya Oza nih. Kira-kira enaknya ngapain dulu nih di awal? Oh, lo ngomong-ngomong Jaksel dulu kali, atau misalkan lo niruin nikahannya Luna Maya atau apa, ya kan? Dibacain semua itu kan dibacain semua. Dibocorin semua, jadi habis itu ini Fajar nih. Masa lo ngebahas itu, ngebahas tentang udah pucet mukanya. Fajar muncet semua itu. Dibongkar. Aduh. Berarti episode Ojek kayak yang duluan yang ini. Iya. Iya maksudnya, nah itu kan dia udah jadi kreatif tuh, udah mikirin. Nah, ya nanti seiring berjalan waktu, sekarang pekerjaan kita tuh masalah pekerjaan yang memang dari mulut ke mulut. Orang udah itu namanya nyium Mas. Itu nyium pelecehan. Tapi itu maksud gua bener. Iya maksudnya kayak siapa ya gini. Ini next ya misalnya ada acara lagi yang butuh penulis. Mungkin kan yang kau sebut namanya mungkin Fajar gitu. Siapa ya? Fajar gitu. Dia pernah tuh nulis di sini gini gitu. Ini aja gua kan kesini terus Fajar Mukti ini bagian kreatifnya gitu ya. Mungkin kan nanti kalau misalkan gua nih tiba-tiba ada pekerjaan apa butuh penulis, ya kan? Siapa ya, we? Mungkin kan gua oh iya si Fajar Mukti pernah nulis ini. Jar lu tertarik kan ini ada series nih butuh penulis, butuh tim penulis gini-gini lu tertarik nggak? Kan mungkin gitu. Bener nggak? Itu semuanya dimulai dari awal, tapi ujung-ujungnya kan dari mulut ke mulut, gue ngelihat siapa segala macam. Udah nanti arahnya ke sana banyak kan anak-anak begitu. Hal apa yang ditanya orang ke Bang Awe, rekomendasi nama kita berdua? Halal. Ini bukan tebakan. Hal apa yang diminta sama orang rekomendasi nama kita berdua? Trimandra lah. Iya. Trimandra. Enggak, kita berdua aja. Dia Fajar enggak? Kalau Fajar nulis, kalau ada yang nulis nih, siapa? Oh, Pasti Fajar. Nah, orang nyari apa yang cocok buat kita berdua? Pale Pardi. Saya bisa sih. Pale. Saya bisa bener. Bener. Saya maju nih. Saya bisa. Jangan pakai ini doang. Pakai jasi kupu-kupu. Sambil megang begini kan. Kalau sekarang stand up. Untuk sekarang stand up. Lu kan udah ngerasain. Udah ngerasain. Bener kan? Di calling Bang Awe, Pak. Iya kan? Benar. Iya. Karena stand up lucu nih anak nih. Di acara gini masuklah. Karena yang lu perlihatkan adalah yang memang cuma stand up lo. Makanya kita tuh kadang-kadang orang suka bilang butuh etalase kan. Etalase. Ya apalagi yang lu liatin, lu tuh bisa apa lagi gitu loh. Makanya itulah omongan kenapa hobi kadang-kadang liatin aja kali. Gitu. Misalnya hobi mainan lo posting-posting apa segala macam. Karena gue pernah jadi tim kreatif juga, tim kreatif talk show gitu ya. Kadang tuh ada momen gini, kita pengen ngomongin tentang action figure. Siapa ya artis atau komedian atau musisi yang main action figure? Iya. Bener nggak? Benar. Kalau lu nggak pernah ngeliatin, lu nggak akan masuk radar. Tapi kalau gue pernah ngeliat postingan lo gini, oh Firza aja tuh dia suka mainan ini juga. Ya dia komedian, tapi dia mainin juga. Bisa tuh diundang talk show. Itu gunanya memperlihatkan sebenarnya kayak hobi apa segala macam tuh ngarahinnya ke sana. Pun nanti ada misalkan pameran Game Expo. Ya kan? Butuh stand up. Mungkin kan mereka akan nyari siapa ya kira-kira yang murah. Bukan yang masih beli di sana ya? Bukan yang beli di sampai yang murah ya? Bukan. Siapa kira-kira bukannya kayak mainan? Kayak bebek karet. Ya kan, siapa nih yang ini? Oh ini aja nih dia, mungkin kan seperti itu.
Gitu Paham? loh. Ngerti, saya sangat mengerti, masuk ke otak semua ini. Iya. Emang harus marah-marahin gua harusnya. Biar gitu, masuk ke otak gua. Terpatri. Ya ada gitu-gitunya lah. Kayak dulu punya gue karena pengalaman gue gitu di talk show. Kita mau ngomongin tentang sekarang nih tren sepeda, misalnya gitu. Siapa ya, kita ngundang siapa ya? Ya kan yang main sepeda banyak ya, tapi kan orang juga nggak tahu. Situ aja si Maman gitu, siapa itu? Ya kan akhirnya kan siapa? Yang artis yang main sepeda misalnya gitu. Oh, Randy Niji dia sepedahan. Ya diundang. Terus lu sejak kapan main sepeda? Lu iya kan? Benar. Gitu loh maksud gua. Ini kita nih beruntung bisa dapat kesempatan ilmu dari Bang Awe langsung. Cuman komik-komik baru nggak dapat ilmunya. Gimana saran dari Bang Awe supaya komik-komik baru bisa lolos suci 12 deh, Bang? Ya belajar stand up aja. Kamera di situ, Bang. Seolah-olah pertanyaan lo keren banget. Dia habis tanya. Bang jadi gitu. Motivator dia. Dalam hati gini, anjing pertanyaan gue keren banget nih. Maaf ya. Ya stand up aja yang bener dulu. Lo juga ngerti kan, ngasah diri, bikin materi terus. Mungkin kan sekarang gitu kayak lo setahun, 2 tahun, kadang-kadang udah kok gue masih gini-gini aja. Padahal lo berapa tahun coba sampai masuk suci? 15 gue dari 15. Tuh. Hah? 15 tahun. 2015. Dari 2015. Pertanyaan gue kan berapa tahun? Berapa tahun? Dihitung Bang. Berarti 14 9. Beda setahun. 9 tahun. Iya 9 tahun. Ya kan? 2024 kan kemarin? Iya. Iya. Nah, selama mungkin lu setahun 3 tahun pertama aja mungkin lu udah ngerasa bisa nih, tapi kok gini-gini aja ya. Nah, ntar kan abis itu lu berjalan, lu ada panggung apa. Akhirnya lu baru ngerasain tuh, oh ternyata yang gue waktu itu tuh emang belum ngerti apa-apa. Gitu, karena orang kan kemampuan belajar juga beda-beda. Ada yang cepet, ada yang emang beradaptasinya lama, gitu ya. Sekarang itu adalah buah kerja keras lo 9 tahun itu, akhirnya lo masuk gitu. Berarti tetap belajar, tekun, dan ulet. Tekun dan Iya, tulis-tulis aja di hijau. Jalan gitu. Mungkin kalau tipsnya adalah ya memang harus lo suka. Karena cinta dulu. Iya, karena 9 tahun nggak mungkin terjadi kalau lo nggak suka. Kalau lo nggak happy, bener nggak? Benar. Karena gue Itu happy dulu. Jadi lo kalau happy sama stand up-nya ya udah. Tapi kalau misalnya lo 2 tahun udah nggak happy, ya kayaknya bukan jalan lo di situ dah. Mendingan cabut ya. Mendingan cabut aja udah. Dan Bang Awe suguhan di Duit. sini. Enggak. Jadi saya lagi mau sok keren lagi nih. Bang Awe suguhan di sini bukan cuman minum. Apa tuh? Band, ada band. Bukan, ada pantun. Kalian dia pantun. Doang, Bang. Kita disuruh pantun, kalau jelek katanya Dia aja. bisa request kata-katanya dari Bang Awe. 2 kata. Mendikbud. 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 Kasih. Apa? Mendikbud. Di Kata 2. Iya, satu lagi apa? Gingsul. Gingsul. Bisa jadi pantun. Jadi pantun. Insya Allah bisa ya. Mendikbud Gingsul ada Bang Awe. Semoga nikahannya ada Grindi. Udah disiapin Bang itu aja Bang ya. Jangan lupa depannya Bang Amal, Bang pokoknya itu berima. Mau nikah kan ya? Mau nikah? Kita dateng dulu survei gedungnya. Ayo, ya kita ya. Iya. Bang Awe nginep sini aja. Iya. Lah, kita survei gedung Bang Awe. Kita kita yuk. Aku sini aja. Ada ya. Oh, ya udah dulu, Bang. Minum dulu, Bang. Ya. Lumayan juga. Gue incer dari tadi.